Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dila Nur Andila. Nah, di video kali ini Dila akan menceritakan proses perjalanan pendidikan Dila mulai dari TK hingga saat ini Dila bisa berkuliah di Universitas Siliwangi. Nah, tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik dulu tombol merah yang ada di bawah, oke? Oke, langsung saja. Dila mulai mempunyai keinginan untuk sekolah itu sejak tahun 2006. Nah, kebetulan pada saat itu usia Dila baru menginjak 5 tahun. Pada saat itu orang tua Dila memasukkan Dila ke taman kanak-kanak yang berada di daerah Cimaragas, Kabupaten Ciamis. Nah, lebih tepatnya nama TK tersebut adalah TK Sejahtera 1 Cimaragas. Nah, di situ Dila mulai masuk sejak tahun 2006. Tapi Dila tidak cukup 1 tahun berada di TK, bukan karena nggak lulus ya, tapi karena pada saat itu usia Dila memang belum cukup umur untuk masuk ke jenjang selanjutnya atau ke sekolah dasar. Jadi Dila di TK itu selama 2 tahun, dari tahun 2006 sampai 2008. Selama 2 tahun di TK, Dila tidak terlalu banyak prestasi atau mungkin tidak ada prestasi ya. Mungkin ketika di TK sama kayak yang lainnya pernah mengikuti lomba mewarnai, tapi Dila gak pernah juara karena emang gak berbakat di bidang itu. Terus paling alhamdulillah kalau di bidang akademik Dila masuk 5 besar untuk peringkat di kelas. Lanjut dari TK, lulus dari TK 2008, Dila lanjut masuk ke sekolah dasar. Lebih tepatnya bukan di SD, tapi di MI Cibonte. MI Cibonte yang berada di Kota Banjar. Nah, buat kalian nih yang pengen tahu soal MI Cibonte, bisa tuh lihat video sebelumnya yang waktu itu Dila lagi ngajar tuh di MI dulu Dila sekolah. Oke, jadi yang belum nonton bisa tonton dulu nih videonya. Dila masuk ke MI Cibonte pada tahun 2008 dan Dila lulus pada tahun 2014. Nah, selama 6 tahun sekolah di sana, alhamdulillah ada beberapa prestasi baik di bidang akademik ataupun non-akademik. Dan yang paling Dila ingat, prestasi pertama Dila selama di MI Cibonte itu adalah dalam bidang non-akademik, yaitu Dila pernah jadi juara 1 catur sekecamatan pada kegiatan porseni atau lomba olahraga dan seni, OSN atau apalah sejenisnya gitu. Dan kebetulan pada saat itu Dila menjadi peserta termuda karena kalau tidak salah Dila baru kelas 2 SD atau kelas 3 SD gitu, sedangkan yang lain sudah kelas 4, 5 ataupun ada yang kelas 6. Jadi pada saat itu Dila menjadi salah satu peserta atau satu-satunya peserta yang termuda di cabang tersebut. Dan alhamdulillah Dila lanjut ke tingkat kota. Hanya saja di tingkat kota belum ada rezekinya. Nah, selain itu, selain di lomba catur, jika di bidang akademiknya, alhamdulillah ketika lulus dari MI, Dila dinobatkan sebagai murid teladan karena dari kelas 1 sampai kelas 6 prestasi Dila selalu peringkat 1 dan tidak pernah tergeser oleh orang lain. Jadi Dila dinobatkan sebagai murid teladan. Selain itu Dila pernah mengikuti lomba kompetensi sains madrasah. Namun pada saat itu Dila tidak mengambil bidang matematika. Dila sebagai perwakilan dari bidang PAI, Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillah di babak penyisihan Dila lolos, tapi ketika di babak final Dila belum ada rezekinya juga, jadi tidak masuk. Mungkin hanya itu ketika di MI untuk prestasi-prestasi Dila. Dan setelah lulus dari MI, nah Dila masuk ke SMP. Di SMP Terpadu Ari Salah Ciamis, di Jantung 4 Ciamis. Mungkin kalian pada tahu ya, yang ini nih sekolahnya. Nah, yang ini yang berada di tengah-tengah sawah di jalanan Cijantung itu. Nah, Dila pernah sekolah SMP di sana. Sekolah SMP selama 1 tahun saja. Kenapa? Karena Dila pindah sekolah. Nah, selama di SMP Ari Salah yang hanya baru 1 tahun itu, Dila tidak ada prestasi sih ya. Cuman alhamdulillah Dila pernah dipilih menjadi ketua tim basket. Ya walaupun sebenarnya Dila nggak terlalu bisa juga, itu mah hanya untuk administrasi saja. Kemudian pernah akan diikut lombakan Olimpiade Matematika. Namun pada saat itu nilai Dila masih di bawah, masih kurang sedikit dari yang lolos, jadi Dila nggak terpilih. Tapi teman Dila yang menuju ke Olimpiade. Dan satu hal, dari situlah Dila mulai suka yang namanya matematika, dan dari situ juga Dila menemukan bahwa
matematika itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan sebelumnya. Nah, dari Arisalah, dari Pondok Pesantren Arisalah, pada saat itu Dila sambil mondok ya di Pondok Pesantren Modern. Nah, dari SMP Terpadu Arisalah yang hanya 1 tahun, kemudian Dila pindah ke Banjar, lebih tepatnya ke MTS Negeri 1 Kota Banjar. Nah, di situ itu berarti pada tahun 2015 ya. Tahun 2015 atau 2015 kalau tidak salah. 2015 Dila pindah ke MTS Negeri 1 Banjar, berarti itu kelas 8. Nah, kelas 8 Dila pindah, alhamdulillah. Nah, disinilah Dila mengukir beberapa prestasi dan Dila selalu bilang bahwa tahun 2016 adalah masa kejayaan Dila. Kenapa? Jadi pada awal masuk ke MTS Terpadu Arisalah, alhamdulillah Dila bisa diikutsertakan dalam lomba kompetensi sains madrasah di bidang matematika. Dan alhamdulillah juga Dila bisa lolos di tingkat kota, kemudian lanjut ke tingkat provinsi. Namun pada saat itu di tingkat provinsi Dila masih belum bisa membawa gelar juara. Tapi setidaknya itu menjadi pengalaman dan prestasi Dila. Selain itu juga di tahun 2016 ketika Dila sekolah di MTS Negeri 1 Banjar, alhamdulillah Dila pernah mengikuti kegiatan pramuka tingkat nasional, yaitu Jambore Nasional yang diadakan di Cibubur, Jakarta. Itu pada tahun 2016 juga sama. Nah, dan alhamdulillah ketika di MTS Negeri 1 Banjar, Dila aktif di beberapa organisasi, mulai dari OSIS, MPK, IRM, sampai pramuka. Nah, dari situ karena sudah merasakan bagaimana capeknya menjadi mahasiswa aktif atau mahasiswa yang aktif di organisasi, jadi ketika lulus dari MTS masuk ke aliyah, Dila menjadi orang yang bisa dikatakan tidak terlalu aktif. Oke, lanjut, Dila lulus dari MTS Negeri 1 Kota Banjar itu pada tahun 2017. Oh, tapi sebelum itu Dila alhamdulillah bisa masuk peringkat 3 besar di MTS Negeri 1 Kota Banjar dari semua siswa. Masuk ke aliyah, ke Madrasah Aliyah Negeri Kota Banjar. Nah, Madrasah Aliyah Negeri Kota Banjar ini adalah satu-satunya Madrasah Aliyah Negeri yang berada di Kota Banjar. Dila masuk ke Madrasah Aliyah Negeri Kota Banjar itu pada tahun 2017 dan lulus pada tahun 2020. Nah, 2020, sedangkan Dila masuk ke Universitas Siliwangi tahun 2021. Nih, saya ceritakan ya. Jadi sebelumnya tapi saya ceritakan dulu selama saya sekolah di Madrasah Aliyah. Ketika saya di Madrasah Aliyah Negeri Kota Banjar, awalnya itu saya sudah bertekad bahwa saya tidak akan menjadi siswa aktif. Saya tidak akan menjadi aktivis di beberapa organisasi, saya tidak akan seperti itu. Akhirnya saya tidak masuk OSIS. Nah, tapi gara-gara pembina pramuka tahu bahwa saya pernah mengikuti Jambore di tingkat nasional, akhirnya saya masuk ke organisasi pramuka. Dan alhamdulillah di organisasi pramuka sejak kelas 10 saya sudah menjabat mulai dari Dewan Kehormatan sampai menjadi juru adat. Mungkin nanti akan dilihatin ya partainya di sini nih. Nah, dari situ alhamdulillah banyak pengalaman yang bisa diambil. Untuk prestasi di kelas ya alhamdulillah juga cukup lumayan baik. Kalau di bidang prestasinya mungkin beberapa kali sempat mengikuti Olimpiade Matematika. Hanya saja mungkin untuk pencapaian terbesarnya itu ketika Olimpiade Galuh, Omega Galuh yang dilaksanakan oleh Universitas Galuh Ciamis, Unigal. Alhamdulillah Dila sempat menjadi semifinalis Olimpiade Matematika tingkat senior se-Pulau Jawa. Mungkin itu untuk prestasi selama di aliyah. Untuk Olimpiade lainnya masih belum pernah mendapatkan juara dan hanya sebagai peserta saja. Nah, sekarang Dila mau cerita nih, kenapa Dila lulusan tahun 2020 tapi kok masuk Unsil tahun 2021. Nah, jadi sebenarnya ketika Dila lulus dari aliyah itu, Dila nggak diam di rumah, Dila kuliah kayak teman-teman Dila. Nah, lulus dari aliyah, Dila itu masuk ke Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia atau biasa kita singkat dengan LP3I. Dila lulus aliyah itu langsung masuk ke LP3I, salah satu kampus yang berada di Tasikmalaya kebetulan.
Dan sebenarnya Dila juga sudah tinggal di Tasik selama kurang lebih 1 tahun. Nah, selama di Tasik, Dila itu tinggal di pondok pesantren. Jadi sebenarnya lulus dari Aliyah itu Dila memang tidak langsung masuk Unsil, tapi Dila masuk ke LP3I Tasik. Nah, ketika Dila masuk ke LP3I itu, Dila mengambil jurusan informatika komputer, atau sekarang istilahnya diganti menjadi manajemen informatika. Nah, tapi sayangnya Dila hanya kuat bertahan selama 1 tahun di sana. Nah, kenapa Dila bisa masuk ke LP3I dan kenapa nggak langsung masuk ke Unsil? Sebenarnya dari awal itu Dila emang udah suka sama matematika dan emang pengen masuk ke jurusan pendidikan matematika. Hanya saja ketika mau lulus dari Aliyah, tiba-tiba keinginan itu berubah. Mungkin wajar juga sih ya, karena labil, namanya juga anak muda gitu. Jadi keinginan itu hilang, bukan hilang sih, tergantikan. Dan Dila lebih memutuskan untuk masuk ke LP3I dengan alasan Dila ingin cepat-cepat dapat kerja. Dan kebetulan juga dari awal Dila memang udah suka sama yang namanya hal-hal yang berbau komputer. Itu emang udah suka gitu. Dan kebetulan juga ketika di Aliyah Dila masuk ke lintas minat TKJ. TKJ itu singkatan dari Teknik Komputer Jaringan. Dila sebenarnya ketika di Aliyah itu masuk ke lintas minat tersebut. Jadi alhamdulillah ilmu mengenai komputer itu udah ada walaupun cuma sedikit ya. Ya merakit komputer atau sampai instalasi insya Allah lah. Nah, dengan modal itu yang hanya tidak seberapa, akhirnya Dila memutuskan untuk merubah planning Dila dan akhirnya masuk ke LP3I Tasik. Tapi setelah jalan 1 semester, masuk ke semester 2, itu tiba-tiba goyah lagi. Dan ingat bahwa sebenarnya kan dari dulu Dila pengennya masuk ke pendidikan matematika gitu. Terus kenapa? Dan akhirnya ketika tahu SBMPTN itu loh, nah Dila akhirnya minta bantuan sana sini sama temen juga di kelas. Dila bikin akun LTMPT, Dila ikutan daftar SBMPTN, mengikuti UTBK, dan alhamdulillah akhirnya Dila lolos dan masuk ke Universitas Siliwangi jurusan Pendidikan Matematika sesuai apa yang Dila cita-citakan dari dulu sebenarnya. Nah, untuk perjalanannya sendiri sebenarnya gini nih. Dulu ketika lulus Aliyah, Dila nggak repot apa-apa loh, nggak repot ngurusin ini itulah, orang-orang pada ngurusin akun LTMPT atau apa segala macem. Dila yang lebih terkenalnya jarang cerita sama orang itu Gak ngapa-ngapain, santai-santai aja. Orang-orang lagi sibuk ini itu, yang mau daftar SNMPTN atau apa lain sebagainya. Dila yang pada saat itu kelas 12 santai aja. Karena emang udah saya masuk ke LP3I dan udah keterima juga gitu, tinggal masuk kuliah gitu pada saat itu. Dan kerasanya itu sekarang gitu, ketika pengen masuk ke Unsil, ke salah satu universitas negeri, jadi baru ngerasain repot bikin akun LTMPT lah, daftar SBMPTN, kemudian ikut UTBK. Dan satu lagi, Dila inget sekali pada saat tes UTBK itu tepat pada tanggal 1 Ramadan. Nah, alhamdulillah. Dan ketika daftar ke Universitas Siliwangi juga, pilihan kedua Dila itu adalah informatika ya. Pada saat itu untuk kan di SBMPTN suka ada pilihan pertama sama pilihan kedua ya. Nah, pilihan pertama itu emang pilih jurusan pendidikan matematika dan pilihan keduanya itu di informatika. Karena emang maunya ke Unsil gitu. Jadi ketika keterima di Unsil alhamdulillah banget. Dan perjalanannya untuk saat ini sejak tahun 2021, lebih tepatnya bulan Agustus September, Dila sudah mulai berkuliah di Universitas Siliwangi dengan 19 SKS untuk semester sekarang dan 9 mata kuliah. Untuk mata kuliah teori bilangan sendiri, yang Dila rasakan adalah bahwa setiap bilangan itu ternyata emang ada teorinya. Dan Bapak Deddy Nurjamil ini sangat peduli sekali dengan yang namanya agama atau lebih ke bersifat religius gitu. Jadi ketika awal kita dites untuk surat Al-Kahfi gitu, itu kan suatu hal yang semoga berkah gitu. Dengan mata kuliah ini gitu, semoga kita berkah. Dan bahkan kan ketika memulai pembelajaran juga kita dibiasakan untuk memulainya dengan Al-Fatihah, bersyahadat dulu. Itu kan adalah suatu hal yang baik. Nah, mungkin itu aja yang bisa Dila ceritain ke teman-teman. Jadi itu perjalanan pendidikan Dila.
Jadi Dila kalau dipikir-pikir udah 2 kali nih pindah yang namanya kuliah. Pindah yang namanya sekolah. Tadi SMP kan pindah ya, terus kuliah juga pindah juga, dan konsekuensinya adalah Dila kuliah sekarang harus ngulang lagi ke semester 1. Tapi nggak apa-apa, semoga dengan jurusan pendidikan matematika ini Dila bisa jauh lebih baik dan bisa membawa manfaat untuk diri Dila khususnya dan untuk orang-orang di sekitar Dila. Mungkin itu aja yang bisa Dila sampaikan di video kali ini. Buat kalian, buat teman-teman yang mau melanjutkan sekolah, entah itu dari SD ke SMP, SMP ke SMA, atau SMA yang mau lanjut ke kuliah, ingat ya, jangan sampai salah pilih dan harus dengan keputusan yang tepat gitu. Jadi biar tidak kejadian kayak saya gitu ya. Oke teman-teman, jangan lupa buat yang belum subscribe, klik dulu tombol merah yang ada di bawah ini. Kalau kalian suka sama video ini, klik juga tombol like. Kalau ada saran-saran video aku selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.